مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عنده للحديث الأمامي ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتكم يا نفس لا تكنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم في خمسة متفي بها الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin La ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais wa ja'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-muhabbadi daimil baqil muqallad fi qalbi nabika wa rasulika bismikal azam al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizunil qur'an wa tufahhimni bikul ayat wa taftahu li bihan nurul jannah wa nuran na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah masih kita diberikan istiqomah dalam membahas ilmu Allah, terutama dalam membahas kitab Qisasul Anbiya karya Syekh Ahmad An-Naisaburi Nafa'anullah bilumi. Mari kita bacaan Fatihah untuk beliau dan untuk diri kita dengan kita membaca surat Al-Fatihah dengan iftitah majlis agar apa yang kita niatkan semoga bermanfaat di masa sekarang maupun yang akan datang maupun di hari akhir ya, sebagai bukti kalau kita adalah keluarga Rasulullah. Siapa itu keluarga Rasulullah? Mereka yang tidak melihat Rasulullah tapi tetap beriman pada Rasulullah SAW. Nama itu talima wan naf'a wal intifa'a wal muzaqara wat tasyira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil iftah lana abwabal khair bi barakatil Fatihah wa ala kullatin sholihah li ta'alumal ilmullah wa ala kullatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahadullah al-Fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang punya bukunya cetakan Beirut Kesosolan P halaman 53 bab paragraf 1 2 3 4 paragraf 4 Wan Wahid Wahbi Wahab ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Wahb bin Munabbihin qala, dari Wahab bin Munabbih berkata, lamma amarallahu ta'ala Nuhan ayyah mila min kulli zawjaini isnaini, ya, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam untuk membawa sepasang dari setiap makhluk, dari setiap hewan. Min kulli zawjaini isnain, dua sepasang. Qala, kemudian berkata Nabi Allah Nuh, kaifa astal bil as'ad wal baqar, ya. Kemudian apa yang kata Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pandangannya si Wahab bin Munabbih, ya. Nah, terus kalau bawa singa gini as'ad nih sama sapi gimana nih? Bakoro. Sapi al-baqarah, sapi betina, bakor sapi. Bil as'ad atau asadullah itu, ya. Kalau singa sama sapi bagaimana gitu. Kemudian ditanya lagi Nabi Allah Nuh, wa kaifa asnaul bil inak waz-zi'bi. Inak itu kambing, zi'bi serigala. Ini yang saling 180 derajat, saling berbelakangan, ya, saling berterbelakangan gitu. Kambing dengan serigala, sapi dengan singa gitu. Wa kaifa asnau bil hamam wal harri, ya. Terus bagaimana dengan burung merpati dan kucing gitu. Ini Nabi Allah Nuh masih menanyakan kepada Allah. Qala Allah Ta'ala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, nyanyi siapa? Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, man alqa bainahumul adawah, ya. Siapa yang menanamkan mereka di antara kamu yang bermusuhan gitu. Maksudnya menumbuhkan, ya. Siapa yang menumbuhkan lako? Kalau surat Abasa Summa sakoknal ardo, pembelah. Alqa menumbuhkan, ya. Wanahla wan zaituna. Siapa yang menumbuhkan, ya, menumbuhkan permusuhan di antara mereka gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Qala kaifa asna'u bil as'al. Kemudian dikatakan lagi, Nabi Allah Nuh bilang, anta ya Rabbi, engkau wahai Tuhanku. Qala fa ana u'allifu bainahum hatta la yatadarrabu. Ya udah gitu kata Allah, biar ini tugas gua yang menenangkan mereka sehingga mereka yatadarrabu, tidak sampai menyakiti, saling menyakiti. Yatadarrabu. Fahmalah, maka dibawalah wal baqara walizalika qila, maka dibawalah sapi dan dikatakan kepadanya Nuhun sabba'a wad dawaba fit tabaqatil ula, ya. Dibawanya lah, ya, sapi walizalika qila, dan dikatakan pada juga singa nih kila nuhus sab'a wa dawaba fit tabaqatil ula, sab'a dawab fit tabaqatil ula, ya. Fa'alqallahu ta'ala al-asadul humam waslaqa. Jadi fa'alqallahu alal asadil humam wasalahu binafsihi
anid dawabi, ya. Jadi dibawa secara terpisah-pisah gitu. Binatang buas, ya, dan hewan ternak ini satu nih, tetap satu gerbong gitu di atas gitu, di bawah lah ya. Di bawah gitu Tobaqatul Ula yang pertama berarti ada berapa dek nih? Ada dek 1, dek 2, dek 3 gitu ya. Gerbong 1. Tapi kan karena ini perahu ya, jadi bertingkat-tingkat gitu. Kalau gerbong kan gitu ya. Di dek 1 gitu. Fa'al qaulahu ala al-asadil humam wasuglahu binafsihi anad dawab, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ya alal asadil humma ya, sakit, meriang atau panas, wasaglahu atau pusing, wasaglahu binafsihi yang dia sibuk sama dirinya sendiri gitu ya. Anid dawab. Jadi dia nggak mampu, wasaglahu binafsihi anid dawab. Jadi dia nggak mampu mengganggu hewan yang lainnya gitu. Wamal kalbu mahmumun wa in tala umuru, ya. Dan tidak ada anjing yang demam, wa in tala umuru, dan juga dipanjangkan umurnya gitu ya. Dan juga panjang umurnya. Al umru mal mahmumu minha siwal asad, ya. Seumur hidupnya tidak ada yang demam kecuali singa, ya. Jadi ini kayak syair gitu ya, anjing ini, makanya ada istilah kakeknya Nabi itu nih kalbin kilab, bin anjing gitu. Nah ini menunjukkan, sudah pernah saya bahas sebelumnya, bahwa anjing adalah makhluk yang sangat setia. Ada 10 kehormatan yang dimiliki oleh anjing. Salah satunya dia adalah sangat setia, solidaritas, ya, dan dia bukan penakut, ya. Anjing ini kalau sudah nyerang terus gitu. Ini sifatnya anjing gitu. Makanya salah satu kakek Nabi itu ada yang dinamakan kilab, bin kilab. Minha siwa al asad mal mahmum min, gimana sih? Ya badratin ya badratin ya badratin ya badratin min wa mal qalbu mahmumu wa in tala umuru wa mal qalbu mahmumu wa in tala umuru al umru mal mahmumu min siwal asadi. Ya pokoknya kalau syair begitu lah, dinagom-nagomin bebas. Wa mal kalbu mahmumun wa intala umruhu al umru mal mahmumu min siwal asadi. Gitu ya, nagom maulid burdah gitu. Intinya kalau anjing ini ya nggak pernah demam, nggak pernah sakit, meskipun hidupnya panjang ya, seumur hidupnya dia nggak pernah demam. Beda kalau sama singa gitu ya, singa diberikan pusing gitu ya. Wajarul wasyu, dan dijadikannya wasyu dalam surat Abasa lagi nih sih, tentang lagi ngapalin surat Abasa. Abasa wa tawalla wa tariq iza samsu kuwirat wa izal wuhushu usirat. Dan apabila binatang buas ya dikumpul di utilat, usirat tuh dia apa ya? Dikumpulkan ya, utilat dikumpulkan, anak lupa ya. Wuhushu fit tabaqatis saniyah, ya. Kemudian Allah menempatkan binatang buas di lapisan kedua, as-saniyah, ya. Di dek 2. Wa raqibahu wa mammahu min auladi Adam fi tabaqatil ulya, ya. Dan rokiba itu apa sih maksudnya? Lapisan. Dan serta ya bersamanya, ma'ahu dan bersamanya min auladi Adam, dari keturunan Adam, fi tabaqatil ulya, di dek yang paling tinggi, ali subhana rabbiyal a'la.
Wa ja'ala zarra ma'u fi tabaqatil ulya syafaqatan 'alaiha li alla yuqtal syai'un, ya. Allah juga menempatkan zarra, biji-bijian, ma'ahu bersamanya, fi tabaqatil ulya syafaqatan li alla yuqtal syai'a, ya, syafaqatan 'alaiha, ya. Ini adalah bentuk syafaqah, artinya bentuk kasih sayang Allah, li alla yuqtal syai'an, ya, syai'un, agar semua makhluk yang ada di perahu Nabi Allah ini tidak saling membunuh. Jadi di lapisan pertama ada hewan-hewan, ya, di binatang ternak dengan binatang buas. Ya, keduanya adalah binatang. Nah, kemudian Allah menempatkan binatang buas wal wuhusyu. Nah, tadi kan singa sama kan binatang buas kan bukan cuma singa, ya. Jadi singa sama sapi ini di pertama, gitu ya. Binatang-binatang ternak tuh, ya, termasuk anjing, gitu ya, termasuk anjing. Kemudian di kedua adalah binatang-binatang buas. Siapa itu? Komodo, ya, cita, yang buas-buas, siapa lagi? Hyena. Pokoknya binatang buas lah, ya, binatang buas. Black Panther. Itu di dek kedua. Di dek tiga ada manusia dengan Nabi Allah Nuh dengan para pengikutnya, gitu. Min auladi Adam fi tabaqatil ulya wa ja'ala zarra ma'u fi tabaqatil ulya, ya. Ditaruh juga tuh biji-bijian. Berarti ada 3 dek, bukan ada 4. Ada 4 lah, kayak rooftop itu di lantai 4, gitu. Tapi ada 3 dek, gitu. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4-nya itu udah rooftop, termasuk Al-Kindi, ya, semacam masjid, semacam vihara, tempat Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam sholat, ya, masjid yang kemarin kita ceritakan itu, ya. Apabila melihat tanur, wafarot tanur, gitu, ya. Jadi ada 3 dek. Pertama sapi dan singa, kedua binatang buas, keempat manusia, ya, bersama dengan pangannya, dengan biji-bijiannya, ketiga masjid, keempat masjid, gitu ya. Paling nggak kita bisa membayangkan bagaimana besarnya kapal Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi yang kasihannya di sini adalah singa. Sepanjang perjalanan nggak dikasih antimo sama Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, obat mabuk. Dia dikasih mabuk mulu sama Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi perselisihan, gitu ya, tidak terjadi pembunuhan. Karena kalau sampai yang ada di hewan-hewan yang ada di Nabi Allah Nuh ini sampai punah, ya, mati salah satunya, maka dipastikan, ya, mereka adalah hewan langka, ya, nggak bakalan ditemukan lagi pada saatnya, gitu ya, setelah Nabi Allah Nuh. Karena Allah memerintahkannya, wa isnal fulkal bi'ayunina min kulli zaujainis nin, gitu ya. Amar Allah Ta'ala Nuhan ayyah milamin kulli zaujisnain, gitu ya. Saya rasa saya cukupkan saja untuk kajian malam hari ini. Wajah al-husuf itu kebesannya, ini tadi udah, ya. Wah tilafi fi ahli syafina lazina zakarahumullah ta'ala fi qaulihi ta'ala wallahu alam bisawab. Mari kita menuju segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar yang pertama adalah kejadian di Lampung nih, ya. Kejadian di Lampung, sopir pick up terduduk lesu dan pasrah lihat durian muatannya dijarah warga Lampung. Ini nggak bermoral, berarti emang Lampung terkenal dengan bajing loncat, ya. Ini kemarin yang menang di Lampung siapa nih? Jangan orangnya Jokowi, ya. Menteri ya, gubernurnya titipan Jokowi lagi. Bagaimana kalian bisa gini, ya? Kenapa kalian memiliki pemimpin seperti Mulyono, gitu, seperti Jokowi, gitu? Karena kalian kelakuannya aja kayak gini. Orang udah jatuh nih, mobil truk pengangkut duren jatuh, bukan ditolongin, malah dijarah. Ini kan stresnya.
sangat-sangat tidak bermoral. Orang ditolongin Pak, besok-besok. Kalau misalnya seandainya sopir truk itu adalah saudara Bapak, bagaimana Pak? Terus kalau bosnya galak, jahat gitu, minta, udah lu ganti aja nih, lu kerja selama 3 bulan, mending 3 bulan. Kalau selama setahun dipotong gajinya. Aduh, habis itu, capek doang. Saya harap kalian nih orang-orang Lampung masih memegang budaya ketimuran. Kalau orang susah ditolong, bukan malah dicopet, bukan malah dibajing loncat ya, dibegal, bukan. Ini bodoh orang Lampung. Ada yang marah sama saya ini, hei Indra Jegel. Tolol ini orang-orang Lampung nih, tolol. Orang susah nih, sudah jatuh ketiban tangga, malah buat susah lagi, sudah jatuh ketiban tangga. Bodoh ini, bodoh. Ketiban tangga itu bukan karena dia gitu, karena kalian. Astagfirullahaladzim, ya istighfar kalian ini. Besok bagaimana mau mendapatkan pemimpin yang baik, ya Ratu Adil. Kalau kelakuan kalian seperti ini, orang susah bukannya ditolong ini, goblok. Kalian mikir ya, Indonesia hampir lepas. Sudah beberapa negara wilayah bagian itu sudah hampir beberapa wilayah wilayah kepulauan itu ya, itu udah disekat-sekat dengan reklamasi pantainya. Pantai-pantai mulai buat pagar, ini parah ini. Gimana nggak parah ya? Kelakuan rakyatnya kayak kalian bodoh. Orang Lampung. Besok-besok orang susah ditolong. Saya punya ustadz teman orang Lampung yang orang baik gitu. Memang oknum tapi kebanyakan ini. Kebanyakan sampah. Terkenal banget jalur-jalur Sumatera itu di Lampung. Haji Lompat. Harus dibunuh-bunuh ini, harus dibredel ini, matiin aja. Orang susah bukan ditolong. Minimal hukum syariat Islam ditegakkan ini. Jadi potongin tangan satu-satu itu orang. Melanjuti amar ma'ruf yang kedua adalah Cina rilis AI lebih canggih dari ChatGPT yang dimiliki oleh Amerika. Saham Amerika Serikat anjlok 16.000 triliun dalam sehari. Ini keren juga ya Cina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih belum terlambat gitu ya. Indonesia sudah masuk BRICS gitu ya. Presiden Soekarno dahulu tuh kalau misalnya lawatan ini ya ke luar negeri ya, Presiden Soekarno misalnya Jepang ya, ada perusahaan-perusahaan dari Jepang ya, Yamaha, Honda, Toyota. Ya kalau kalian mau bikin pabrik ya kalian bangun jalannya gitu. Nah saya harap Pak Prabowo juga begitu, jangan ngemis-ngemis juga kayak Mulyono gitu. Alhamdulillah Pak Prabowo sih nggak ngemis ya, lebih elit, lebih elegan. Kalau bisa ya bargaining position Indonesia di dalam multilateral BRICS ini yang mempunyai bargaining position seperti di KTT non-blok gitu ya. Nah, seharusnya saya yang jadi presiden apa harus saya yang mikir gitu. Kalau Anda mau bekerja sama saya, ya Anda bangun jalan gitu aja. Jangan apa-apa kita investasi ngemis. Ini kan kebodohan Mulyono ini. Sudah sangat tidak dipercayanya Indonesia ya, bahkan
unicorn banyak unicorn Indonesia ini pada kemana gitu. Indonesia udah punya startup ya, apalagi yang punyanya anak presiden tuh, apa kabarnya tuh startupnya tuh? Gembel kehidupan ya. Cuman hanya untuk alat hand washing ya, cuci tangan. Mereka tidak bisa menjelaskan kecurigaan yang dibuat oleh Profesor Ubaidillah, tapi karena KPK ini adalah anak tangannya Jokowi, nggak diusut itu Gibran sama Pangarep. Sampah banget emang. Bahkan Bobi Nasution itu udah valid banget, korupsi nggak diusut-usut. Gila ini negara. Siap-siap aja, siap-siap aja ya, siap-siap ya. Tunggu komando ya, komandonya siapa? Tunggu aja ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kita membela tanah air kita ya, itu hak itu ya, itu adalah sebuah kewajiban ya di hadis. Kalau kita mempertahankan hak-hak tanah air kita ya, bahkan harta kita nih seperti barang perhiasan ya, dibegal itu. Kalau kita lawan ya, kita meninggal, kita masuk surga. Kalau mereka kita bunuh, mereka masuk neraka. Ya. Polisi ya, kalian lawan aja di situ tempat. Polisi yang melarang ya, biarpun siapa suruh dia mau gitu. Polisi jangan mau. Ini parcok nih, gara-gara Jokowi nih, polisi jadi nggak netral gitu ya. Kalau polisi ada tanah kalian yang diambil gitu ya, kemudian polisi ada ya, kalian membunuh polisi, polisinya mati, polisi masuk neraka gitu ya. Kalau kalian yang mati, kalian yang masuk surga gitu, intinya begitu, udah jelas. Tidak ada hak ya, batal di antara dua hak, tidak ada yang subhat begitu intinya ya. Kemarin ada berita tuh, bapak sampai tiduran di antara bulldozer. Ini gila ini. Bapak-bapak jangan ini bacok aja itu Pak yang punya bulldozernya, karena hukumnya udah bukan hukum Indonesia. Siapa yang kuat dia menang Pak, lawan aja Pak. Ya. Lawan. Enak banget gitu. KPK-nya orangnya Jokowi, nggak ditangkap. Kita harus buat people power ini dalam langkah ke depan nih. Kita harus berkoordinasi dengan para aktivis untuk memenjarakan Mulyono dan memakzulkan Gibran. Parah ini udah. Saya nggak suka banget pagi-pagi ya. Saya ngelihat security ngusir orang di pantai. Ini security-nya juga goblok, security-nya tolol. Hei, kamu security tolol, mending kamu buat CV ya, membuat lamaran. Kamu pindah aja dari situ ya. Kamu pindah kerjaan, cari yang lain. Tolol. Ini Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan kalau laut itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun ya, itu milik bersama. Ada security itu ya, musir ini apa-apanya nih ya. Pribumi sudah tidak lagi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Jadi ingat ya, iskariman aumut syahidan. Ingat, iskariman aumut syahidan. Meskipun hadisnya hadis doif nih, hubbul waton minal iman. Ingat, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari keimanan ya. Kalian pegang itu tanah kalian, karena amit-amit ya Pak, ini tanah kita, tanah surga Pak. Tanah kita ini kita nggak perlu buat laboratorium yang besar, karena negara kita ini negara yang kaya, negara yang dilewati negara jamrut katulistiwa gitu. Matahari lewat gitu. Orang-orang ya Pak di Eropa, di Arab gitu harus membuat laboratorium agar dia mempunyai stok makanan. Lah kita nggak perlu, karena matahari lewat di Indonesia gitu ya. Lewatnya lama. Dari jam 6 sampai jam 6, 12 jam Indonesia lewat matahari. Ini harus dipertahankan. Jangan sampai Anda menjadi budak di negeri sendiri. Jangan sampai itu ya. Yang ketiga adalah mari bersama-sama kita boikot segala sesuatu
yang berafiliasi dengan Israel ya. Jangan kita pernah beli gitu. Kalaupun ada karyawan yang di situ, segera bikinlah lamaran kerjaan, cari, kalian dapat, kalian keluar dari tempat kerjaan kalian yang berafiliasi kepada Israel gitu ya. Ya alhamdulillah kita support pada teman-teman yang protes mahasiswa di Universitas di Spanyol berhasil, karena protesnya berhasil, pemerintah di Spanyol berhasil memutuskan hubungan dengan Israel ya. Kita support itu. Terus tidak ada yang namanya kejahatan di muka bumi ini ya, atas dasar kemanusiaan ya. Terima kasih. Saya kira cukup untuk malam ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muta'ali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiun fi ragibun fi ridok mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk fi sabila hudak walikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Sampai bertemu di pertemuan ke-58 selanjutnya di podcast Said Dery, Tuan Dery atau Dery Berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.